Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di malam ini kita akan membahas terkait diat, masih seputar fikih wanita karangan daripada guru kita Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Di dalam pembahasan ini terkait masalah diat atau uang tebusan. Tidak ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ijma yang menetapkan jumlah diat pembunuhan seorang wanita setengah dari pembunuhan seorang laki-laki. Karena sebelumnya kita bahas bahwa bagian laki-laki 2, sedangkan bagian wanita itu 1. Nah, persoalan masalah diat bukan setengahnya. Baik, ada 2 hadis yang berkenaan dengan perkara tersebut. Pertama, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ad-Darqutni. Kedua, dalil-dalil yang berkenaan dengan para sahabat yang hidup pada masa Nabi. Hanya ada 1 dalil yang otentik mengenai perkara tersebut. Untuk 1 jiwa 100 unta. Kalau ada orang yang dibunuh, maka tebusannya adalah dengan membayar 100 unta. Anggaplah kita unta itu kita nilai saat ini 50 juta. Berarti kalau 100 unta berapa banyak? 50 juta kali 100 sama dengan 5 miliar. Berarti 5 miliar tebusannya. Nah, kesepakatan para ulama tentang jumlah diat pembunuhan seorang wanita setengah dari pembunuhan seorang laki-laki tidak mencapai mufakat. Ibnu Ulayyah dan Al-Asam, 2 ulama fikih, berpendapat jumlah diat laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi bukan tadi kalau diatnya laki-laki 5 miliar, kalau perempuan setengahnya, tidak. Tetapi Ibnu Ulayyah dan Al-Asam mengatakan sama, tetap sama-sama 5 miliar. Baik, kita lanjut. Pendapat ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan mukmin dan yang jiwanya. Jika sekarang kita mengambil pendapat ini, kita tidak harus menyalahkannya waktu itu, karena fatwa dapat berubah sesuai zaman dan lingkungan. Tapi fatwa baru tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' ataupun ajaran Islam. Syekh Shaltut menulis dalam bukunya Blood Money, the Same for Men and Women, bahwa laki-laki sama statusnya, darah yang ditumpaskan itu tetap sama dendanya, sama tebusannya. Baik, kaum wanita berasal dari sumber yang sama, yaitu laki-laki. Darahnya sama dengan darah laki-laki. Laki-laki berasal dari wanita dan wanita berasal dari laki-laki. Pembalasan yang sama terjadi aturan bagi kedua kasus pembunuhan tersebut. Neraka dan siksanya menjadi hukuman atas pembunuhan baik laki-laki maupun wanita. Sehingga hukuman tersebut berlaku baik pembunuhan laki-laki maupun wanita dengan tidak disengaja. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 92 yang terjemahannya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu.
Jadi di dalam masalah diat, kesimpulannya bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Yang ada adalah 100 unta. Hanya saja ketika hal ini diberlakukan di sebuah daerah, maka tergantung di daerah itu berapa diat, berapa tebusan yang dikeluarkan. Tergantung daerah dan letak geografisnya. Hikmah yang paling pentingnya adalah kesamaan dan kesetaraan laki-laki dan wanita itu dalam masalah diat atau tebusan di dalam Islam adalah sama. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi sampai mengeluarkan hadisnya bahwa 100 unta itu menunjukkan bahwa nyawa seseorang itu adalah bukan perkara yang sepele. Maka hendaknya kita senantiasa menjaga, memelihara jiwa seseorang. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menjaga atau menghidupkan jiwanya seseorang, maka sama ibaratnya dia menghidupkan jiwa orang yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.